Halo adik-adik di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, pada saat ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik hari ini tentang pahlawanku. Siapa di sini yang memiliki idola? Ya, apakah kalian memiliki seorang idola saat ini? Oke, banyak sekali ya. Ada yang berupa artis, ada yang berupa pahlawan, dan yang lain sebagainya. Baik, kalau misalkan seorang pahlawan, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Ayo kita mengenal tentang pahlawan ya, karena saat ini kita akan belajar dengan tema pahlawanku. Untuk tema ini, kita tentunya akan mempelajari terkait dengan buku tematik kita untuk kelas 4, tema yang kelima. Baik, berbicara tentang pahlawan, tentu kita sudah tidak asing ya mendengar kata apa itu yang disebut pahlawan. Yang pasti tentang Indonesia sendiri, kita lihat bahwa berdirinya bangsa dan negara yang merdeka itu tentu tidak lepas dari yang namanya perjuangan para pahlawan. Baik, untuk berbicara tentang siapa saja pahlawan yang ada di negara kita, tentu beberapa teman sudah ada yang bisa menyebutkan. Apakah ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ada Pangeran Diponegoro, kemudian ada Nyadin, ada lagi Raden Ajeng Kartini, ada lagi siapa? Dewi Sartika, dan lain sebagainya. Nah, pahlawan itu merupakan sosok yang berjasa besar bagi bangsa kita, khususnya untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Nah, mereka berjuang ada yang di daerah dan juga ada yang di kota ya. Pada waktu itu ternyata bangsa kita itu terdiri dari banyak pulau. Nah, setiap pulau yang mengalami masa penjajahan mereka berjuang dengan pimpinan atau arahan dari pahlawan-pahlawan kita. Nah, saat ini kita akan belajar tentang sosok pahlawan yang disebut sebagai sang proklamator. Nah, sebagai contoh ini, Ibu akan ada cerita tentang Ahmad ya. Baik, seperti apa yang bisa kita lihat di slide ini, kita lihat bahwa Ahmad itu mengagumi sosok pahlawan seperti yang disebut di sini adalah sang proklamator. Mungkin teman-teman yang di rumah tahu ya siapa saja sang proklamator yang ada di Indonesia ini. Ya, yang terkenal ada dua ya. Beliau adalah yang pertama Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Baik, selanjutnya siapakah ya sosok Insinyur Soekarno itu? Mari kita pelajari bersama saat ini ya. Nah, ini ada Insinyur Soekarno dan juga ada Muhammad Hatta. Mereka berdua adalah pahlawan proklamasi yang sama-sama belajar atau mengajarkan kita tentang yang namanya makna kemerdekaan. Baik, sebelumnya kita akan melihat bersama-sama tentang pidato sekilas ya, pidato tentang Bung Karno, khususnya kalau di sini hari lahirnya Pancasila terlebih dahulu. Baik, di sini teman-teman sudah lihat ada seorang pahlawan yang disebut Insinyur Soekarno. Biasanya kalau beliau sedang berbicara atau berpidato di depan audiens begitu ternyata membuat orang yang ada di sekitarnya menjadi bersemangat. Nah, di sini salah satu dari program beliau atau salah satu dari isi bacaan pidatonya adalah mencetuskan yang pertama tentang revolusi ya. Untuk mengakhiri revolusi ini ternyata
banyak caranya. Nah, di antaranya adalah dengan mengajak semua bangsa Indonesia untuk ikut berjuang. Baik, berbicara tentang Insinyur Soekarno, kita lihat bahwa beliau adalah presiden pertama yang ada di Indonesia. Beliau lahir di kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama kecilnya adalah Kusno Sosrodiyardjo. Berbicara tentang Bung Karno ini, ternyata beliau sempat mengalami atau menjalankan lanjutkan pendidikannya di HBS, yaitu Burger School. Nah, di sini beliau hidup khususnya masih pada masa-masa Belanda ya. Nah, setelah dari lulus HBS ini sekitar pada tahun 1920, Soekarno ini sempat pindah ke Bandung, kemudian melanjutkan ke THS atau Teknis Hogeschool School yang sekarang terkenal menjadi ITB. Ya. Baik, berbicara tentang pendidikan dari Insinyur Soekarno ini, ternyata beliau telah lulus dari THS dan meraih gelar IR ya. IR di sini dibaca sebagai insinyur, tepatnya pada tanggal 25 tahun 1926. Ya, untuk selanjutnya kalau kita ingin berbicara tentang Insinyur Soekarno ini banyak sekali ya kiprahnya khususnya dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kita lihat pada tahun dan kita mulai tahun 1927 tepatnya pada tanggal 4 Juli itu Soekarno sempat mendirikan sebuah partai yang dinamakan PNI atau Partai Nasional Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk Partai PNI ini lambangnya atau simbolnya adalah kepala banteng ya. Dengan di dalamnya dibingkai dengan bentuk. Akibatnya Belanda memasukkan Soekarno ke penjara Sukamiskin, yaitu pada tanggal 29 Desember 1929. Itu berada di kota Bandung. Nah, siapa di sini yang pernah ada di kota Bandung? Ya, beberapa teman pasti sudah pernah ke sana ya. Nah, pada tahun 1930, tepatnya pada bulan Juli, ini karena Belanda marah atas pembelaan Soekarno saat sidangnya berjudul Indonesia Mengugat, itu membuat akhirnya partai yang beliau dirikan itu harus dibubarkan. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, itu tidak menyurutkan yang namanya keinginan berjuang dari Insinyur Soekarno ini. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Nah, di sini kita akan lihat bersama terkait dengan video yang terjadi atau ketika peristiwa itu berlangsung. Ya, demikian tadi ya, boleh kita lihat bagaimana Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan rakyatnya. Nah, setelah itu pada tanggal 21 Juni 1970 ternyata Insinyur Soekarno meninggal dunia di RSPAD. Kemudian beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam ibundanya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, dari perjalanan hidupnya ini kita dapat meneladani bahwa Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang memang memiliki kiprah yang besar ya atau
jasa yang sangat besar khususnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, tadi kita melihat bahwa untuk meraih kemerdekaan itu tidaklah mudah, tidak mudah dan tidak gampang. Semuanya butuh perjuangan. Nah, di sini kita perlu lihat juga sampai akhir hayatnya pun bangsa Indonesia masih menghargai perjuangan beliau. Nah, sebagai salah satu apa namanya salah satu bentuk perjuangan yang lain adalah dibikinlah banyak sekali monumen ya terkait dengan mengenang jasa dari Insinyur Soekarno tersebut. Kita lihat ada yang mendirikan monumen yang berupa patung, kemudian dijadikan nama jalan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari pahlawan yang ada di negara kita. Selanjutnya kita akan lihat juga untuk pahlawan yang mendampingi Insinyur Soekarno itu kira-kira siapa saja ya. Coba kita lihat juga di sini ada Bung Hatta. Ya, tadi sempat kita lihat bahwa ada nih seorang pahlawan lagi yang dengan setia mendampingi Insinyur Soekarno khususnya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, kita lihat bahwa ada yang bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Dilihat dari sejarahnya, beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Hatta ini memiliki sifat yang bagus ya, anak-anak, seperti misalkan sifat jujur, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Nah, karena kejujurannya dan sifat yang baik tersebut, maka dia dipercaya oleh teman-temannya menjadi bendahara Jong Sumatran Pun. Nah, di sini kita melihat bahwa kita bisa belajar tentang sikap baik itu ternyata dapat membuat kita dipercaya pada tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kita lihat lagi ya tentang kehidupan Bung Hatta ketika belajar di Hindia Belanda. Ternyata Bung Hatta ini menjadi salah satu pimpinan perhimpunan mahasiswa khususnya pada tahun 1922. Dan nama organisasi tersebut diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Baik, pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia. Beliau bergabung dengan PNI atau Partai Pendidikan Nasional Indonesia di bawah pimpinan Mr. Sartono pada masa penjajahan Belanda. Nah, beliau aktif sehingga beliau sempat mengalami ditahan ya karena keaktifannya dalam pergerakan nasional yang dianggap membahayakan pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Nah, Bung Hatta tersebut pada bulan Januari 1935 dan kawan-kawannya akhirnya diasingkan di Boven Dikbul ya atau Papua, kalau sekarang terkenal di Papua. Sehingga pada tahun 1935 sempat juga beliau mengalami perpindahan, yaitu di Banda Neira atau daerah Maluku kalau sekarang. Meskipun ditahan dan diasingkan di tempat-tempat terpencil, ternyata beliau tidak pernah menyerah. Luar biasa bukan semangat perjuangan mereka? Baik, pada masa pendudukan Jepang, kembali lagi setelah tadi selesai ya, untuk masa Belanda, kita kembali lagi perjuangan beliau pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini bersama-sama dengan tiga temannya, yaitu ada Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, mereka mendirikan pengurus pusat tenaga rakyat atau Putra. Nah, pada akhirnya mereka dikenal dengan nama empat sekawan atau empat serangkai. Nah, bersama-sama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama Insinyur Soekarno, beliau menandatangani naskah proklamasi dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta mendampingi Insinyur Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta ini diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia untuk yang pertama kali. Pada tanggal 14 Maret 1980, di akhir hidupnya Muhammad Hatta akhirnya meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Nah, salah satu jasa yang penting yang dapat kita ingat di sini adalah menciptakan usaha bersama di bidang ekonomi dalam bentuk koperasi. Nah,
Oleh sebab itulah, sampai sekarang beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hal itu untuk mengenang jasanya karena beliau terkenal sebagai orang yang jujur, sederhana, bersahaja, dan dapat memegang perekonomian dengan baik. Baik, berbicara tentang Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta tadi mengingatkan kita bahwa sikap-sikap pahlawan itu ternyata banyak yang dapat kita teladani. Seperti hanya tadi ya, ada sikap jujur, sederhana, bersahaja, pantang menyerah, dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Disiplin juga ya. Nah, kita harap anak-anakku juga demikian ya, dapat meneladani sikap para pahlawan itu sehingga menjadi orang-orang yang dapat diandalkan di mana saja. Baik, berbicara tentang pahlawan, kita juga ingat ada pahlawan kemerdekaan, ada juga yang disebut sebagai pahlawan revolusi ya. Sebagai contoh dari pahlawan revolusi ini ada beberapa tokoh ya. Namun sebelum kita melihat tentang siapa saja tokoh tersebut, kita lihat dulu tentang monumen yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Monumen Pancasila yang berada di Lubang Buaya, tepatnya di Jakarta Timur. Nah, Lubang Buaya ini adalah saksi bisu pembantaian 7 jenderal yang merupakan pahlawan revolusi. Baik, di sini kita akan melihat bahwa ada banyak sekali macam pahlawan ya. Nah, di sini kita ingin flashback lagi tentang bagaimana ada monumen tersebut. Itu dimulai ketika sejarahnya pada tanggal 18 September 1948 itu berdirilah Partai Komunis Indonesia yang pernah melakukan pemberontakan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kota Madiun. Baik, untuk selanjutnya kita melihat bahwa banyak sekali ya perjalanan sejarah kita, khususnya untuk kondisi ini, mengetahui bahwa kondisi Presiden Soekarno yang sedang sakit, pada akhirnya DNID, tokoh pimpinan PKI, memutuskan untuk melancarkan pemberontakan atau kudeta terhadap pemerintahan yang sah, ya, karena mereka termasuk ingin tidak setuju dengan kondisi bangsa Indonesia yang sudah melaksanakan proklamasi. Nah, sebelum subuh pada tanggal 1 Oktober 1965 itu gerakan 30 September PKI mulai melancarkan aksinya. Mereka menculik beberapa perwira TNI Angkatan Darat. Baik, para perwira yang diculik tersebut kemudian dibunuh. Ada beberapa nama di sini ya. Yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Maijen Suprapto, Maijen MP Haryono, Maijen S. Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiarjo, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Letu Pierre Tendean. Nah, itu ada banyak ya, atau kalau kita lihat lebih dari satu, ada 7 ya, yang memang mereka tidak hanya diculik, tetapi mengalami penyiksaan terlebih dahulu sebelum dibunuh. Setelah kejadian penculikan itu, Mayor Jenderal Soeharto yang menerima laporan tentang adanya penculikan terhadap para perwira TNI AD, segera bertindak dengan melakukan langkah-langkah yang perlu guna mengatasi keadaan yang gawat dan membahayakan negara kita. Baik, di sini kita melihat bahwa untuk mengenang para pahlawan tersebut, akhirnya didirikanlah monumen yang ada kita lihat di Lubang Buaya. Baik, sebelum kita berbicara, kita lebih lanjut kita melihat lagi ya banyak sekali macam dari pahlawan nasional. Ada pahlawan proklamasi dan juga ada pahlawan apa tadi? Revolusi. Sudah hafal semua? Coba jika sudah hafal disebutkan satu-satu. Tadi yang termasuk proklamasi siapa saja? Yang utama ada 2 yang memproklamasikan, ada baik Insinyur Soekarno dan juga yang mendampingi Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang kita kenal sebagai nama Bung Hatta. Selanjutnya kita lihat ada pahlawan revolusi. Ada siapa saja tadi? Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, siapa saja tadi? Oke.
Yang pertama ada Legend Ahmad Yani, betul. Kemudian siapa lagi? Maijen Suprapto, ada Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Suswomiardjo, Brigjen DI Panjaitan, dan yang terakhir ada siapa? Letu Pierre Tendean. Nah, baik. Ada 7 ya, tolong diingat-ingat. Baiklah, setelah kejadian tersebut, kita melihat bahwa ada banyak sekali pahlawan-pahlawan di sekitar kita yang dapat menjadi idola khususnya untuk generasi penerus bangsa. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, gue akan bertanya pada kalian, pernahkah kalian jalan-jalan ke Bali? Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke Pulau Bali? Ya, Bali itu termasuk sebuah pulau dewata yang di dalamnya ternyata juga memiliki sejarah Bali. Di sini pernah ada peristiwa yang disebut Puputan Margarana. Nah, apa saja yang terjadi di sana? Nah, Puputan Margarana ini adalah peristiwa perang rakyat Bali yang dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk melawan Belanda. Baik, ternyata banyak sekali ya anak-anak untuk pahlawan-pahlawan. Setiap daerah pada waktu itu memiliki pahlawan yang berbeda-beda. Misalkan Patimura, Patimura berasal dari Maluku. Kemudian ini ada gambar Kolonel I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ini adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Bali ya. Ada di sini melawan itu yang dilawan adalah penjajah ya. Kita Indonesia ini pernah mengalami yang namanya penjajahan. Yang pertama, yang paling lama adalah pada masa penjajahan Belanda, sekitar seperempat abad. Lalu dilanjutkan lagi ada juga penjajahan Jepang. Nah, namun dari sini kita perlu menyadari bahwa sikap dari para pahlawan ini adalah contoh sikap yang harus kita teladani. Nah, anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa, di sini kita diharapkan memiliki sifat seperti mereka. Pertama, ada yang pantang menyerah, ya, mereka selalu gigih memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kalau sekarang anak-anakku kita berjuang melawan kemalasan, ya, kita berjuang mengalahkan kebodohan. Nah, ini adalah tugas kita semua. Kita harus sama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mendirikan bangsa Indonesia yang kuat, adil, dan makmur, yang berdedikasi dan memiliki pendidikan yang tinggi. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut ternyata tidaklah mudah ya. Semuanya membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu tidak hanya kita lihat dari para pahlawan yang menjadi idola kita, tetapi juga perjuangan itu harus kita mulai dari diri sendiri. Kita berjuang ya, berjuang dengan belajar yang rajin. Kita berjuang dengan cara menghargai jasa para pahlawan. Misalkan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, siapa di sini yang sering ikut upacara bendera tapi masih suka bercanda? Nah, mungkin kalau sekarang jangan seperti itu ya. Kita harus mau belajar menghargai mereka dengan cara yang baik, mengikuti upacara yang sungguh-sungguh. Kalau ada saat kita mengheningkan cipta, mari kita heningkan cipta supaya kita dapat ikut mendoakan juga supaya mereka mendapat tempat yang terbaik. Baik, untuk kali ini kita sudah belajar banyak ya terkait dengan apa itu pahlawan dan juga apa yang disebut dengan pahlawan proklamasi, pahlawan revolusi, dan juga pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Nah, harapannya ke depannya anak-anakku dapat tetap bersemangat dalam belajar, khususnya untuk menjadikan para pahlawan ini salah satu teladan yang dapat kita teladani bersama, jika sikap baik mereka dapat kita terapkan juga pada masa sekarang, sehingga kita menjadi generasi bangsa yang semakin bersemangat, semakin sukses, semakin dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang baik, yang terkhusus dapat mencapai tujuan pendidikan nasional
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, sekian dulu dari Dewi, dan saat ini kita akan menutup ini. Kita akan bersama-sama berjuang meraih meraih cita-cita bangsa dengan semangat. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.